sedang menunggu. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kehidupan memang suka ngasih kejutan. Kadang manis, kadang pahit, kadang anyep banget. Nah, dari pengalaman pahit, kita bisa belajar banyak hal, termasuk arti keluarga yang sebenarnya. Hai, kali ini gue bakal ceritain pengalaman keluarga gue yang gak kalah epik dari cerita lainnya. Sebelumnya, kenalin, gue Alicia. Gue sekeluarga tinggal di kota kecil di wilayah dataran Pulau Jawa, tempatnya di kota Lumajang, Jawa Timur. Cerita ini bermula ketika gue berusia 11 tahun. Waktu itu adalah momen paling bahagia dalam hidup gue, saat dimana ayah lagi sukses-suksesnya, bisa dibilang lagi berada di puncak karirnya. Keluarga gue bisa dibilang sangat berkecukupan. Saking cukupnya, gue bisa minta apapun yang gue mau ke ayah. Koleksi boneka-boneka Barbie, pakai dress princess kemana-mana, liburan keluar kota tiap minggu, ngerayain ultah pakai cake bertingkat, dinner di resto bintang 5, beli kapal pesiar, bahkan Monas kalau dijual bakal dibeli sama ayah gue. Rasanya gue kayak anak perempuan yang tinggal di istana kecil. Tapi siapa sangka, di balik semua kebahagiaan itu, ada badai besar yang sedang menunggu. Semua bermula ketika ibu yang ngenalin teman online-nya ke keluarga kita. Namanya Tante Bunga. FYI, Tante Bunga ini usianya lebih muda 5 tahun dari ibu, dan dia masih single. Entah ibu gue ketemu di mana sama Tante Bunga, dia juga cepet akrab sama keluarga kita. Tante Bunga sering banget kemana-mana bareng nyokap dan keluarga kita. Dia ikut dinner keluarga gue, bahkan ikut liburan keluarga juga, woy. Udah kayak perangko sama lem nasi aja dah mereka. Singkat cerita, kita sekeluarga udah akrab banget sama Tante Bunga. Bahkan gue mulai sering lihat ayah ngobrol intens sama dia tanpa ibu. Pernah suatu hari, gue mau berangkat les. Ayah bilang kalau Tante Bunga mau ikut nganterin gue les, dan ibu gak ikut. Gue nganggep itu cuma hal wajar karena waktu itu gue masih kecil, kurang paham tentang hal kayak begitu. Dan gue sadar kehadirannya adalah awal dari kehancuran keluarga ini. Gue juga mulai melihat perubahan ayah. Beliau sering pulang larut malam, jadi sosok yang pemarah, dan mulai sering bertengkar dan ngebentak-bentak ibu. Gue juga sering banget ngelihat mereka cekcok yang entah masalahnya apa. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dan sekaligus jadi alasan trauma gue sampai saat ini, gue pernah ngelihat ayah ngelempar pisau dapur ke arah ibu, dan untungnya pisau itu meleset dan jatuh. Ngelihat kejadian itu, gue nangis sejadi-jadinya dan lari ke pelukan ibu. Dan hebatnya, ibu gue masih bisa nenangin gue dengan bilang, "Ibu gak apa-apa kok nak, kayaknya ibu mau kamu tinggal di rumah nenek ya di Bali untuk sementara waktu." Dengar itu, ayah gue sama sekali acuh ke kita. Bahkan untuk nengok ke arah kita pun enggak sama sekali. Kalau ditanya, kenapa mau sih ninggalin ibu di rumah sendirian sama ayah? Kan ayah begitu ke ibu, apa gak khawatir? Sebenarnya gue juga sedikit was-was. Tapi gue mikirnya kalau ortu gue bakal segera balikan. Karena gue juga gak sekali dua kali ninggalin ortu gue buat pergi ke rumah nenek. Di hari dimana keberangkatan gue tiba, gue dijemput sama Pak D buat dianterin ke Bali. Pas gue pamitan pun, ayah sama sekali gak peduli. Lebih parahnya lagi, di saat gue pelukan sama ibu buat pamitan, ayah malah ngelengos berangkat kerja, seolah gak terjadi apa-apa. Bahkan buat nyapa Pak D pun enggak. FYI, gue ini anak bontot dari 2 bersaudara. Abang gue jarang ada di rumah juga karena terperosok pergaulan bebas. Kalau pulang pun, biasanya dalam keadaan setengah sadar. Itu pun cuma minta duit doang. Ortu gue juga udah berusaha ngerubah abang jadi orang yang bisa diatur. Tapi ya gitu deh, susah bener buat ngerubahnya. Kayak mindahin IKN. Jah. Singkat cerita, gue udah 6 bulan tinggal di Bali. Gue pun menjalani hidup yang berbeda. Ada kejadian yang gue inget banget. Waktu itu jam 4 sore, ibu datang ke Bali dengan penampilan acak-acakan sambil nangis. Beliau peluk gue sambil bilang, "Maaf ya, ibu belum bisa jadi ibu yang baik buat Alicia." Gue bingung banget, apa yang sebenarnya terjadi sama ibu gue? Dan pertanyaan gue terjawab di hari itu juga. Ibu gue cerita semuanya ke gue dan nenek. Katanya, ternyata ayah selingkuh sama Tante Bunga. Lebih parahnya lagi, ada temen ibu yang bilang
kalau dia pernah ngeciduk ayah sama tante Bunga nyewa kamar kos. Dan seluruh aset harta ayah diberikan sepenuhnya ke tante Bunga Bangke itu. Setelah ibu telusuri lebih jauh, ternyata ayah sama si Bunga Bangke itu udah nikah siri cuy. Bahkan dia bisa beli beberapa rumah hasil dari jaminan nama ayah. Dan gak lama, ayah bangkrut karena seluruh sisa uangnya dipakai buat lunasin rumah yang udah dibeli si Bunga Bangke pakai nama ayah. Dan epicnya, setelah ayah bangkrut, dia kabur dan ninggalin ayah. Dengar cerita itu, gue nangis sejadi-jadinya. Rasa benci gue ke ayah makin besar. Gue mikir, kenapa ayah tega ngelakuin ini ke keluarganya sendiri? Sejak kejadian itu, gue jadi anak yang pendiam. 2 bulan setelahnya, ayah nyamperin kita ke Bali. Dia datang mau minta maaf, tapi hati gue yang penuh luka gak akan bisa terima. Bahkan setibanya ayah di sini, ayah peluk gue sambil bilang, "Maafin ayah ya dek." Dengan rasa yang penuh emosi gue bilang, "Aku gak butuh ayah. Alisha gak sudi punya ayah kayak kamu." Ayah gue cuma bisa nangis dan peluk gue kenceng banget. Gue udah muak ngeliat muka ibu yang bengkak karena nangis terus. Gue yakin di lubuk hati ibu pasti udah hancur berkeping-keping. Tapi dengan besar hatinya ibu gue, beliau tetap membuka hati pintu maaf buat ayah. Kita mulai semuanya lagi dari minus, bukan nol. Semuanya kita usahakan, semuanya kita perjuangkan bareng-bareng. Ibu tetap terima ayah sebagai bagian dari keluarga kita lagi. Ayah memang berusaha berubah untuk jadi ayah yang baik untuk anak-anaknya, dan masih berusaha jadi suami yang baik untuk istrinya. Rumah kecil kita berwarna sekarang, udah kayak tembok grafiti. Gue lihat ayah berusaha memperbaiki diri, meski rasa bersalahnya masih terasa dari sorot matanya. Ibu dengan hatinya yang luar biasa, memilih tidak hidup dalam kebencian. Hari-hari berlalu, gue masih menjaga jarak dari ayah. Meskipun beliau berusaha mendekat, selalu ada dinding gak terlihat di antara kami. Gue masih ingat dengan jelas luka yang dia tinggalkan. Di sisi lain, gue melihat usaha kecilnya untuk membantu ibu di rumah, nganter ibu belanja, bahkan sesekali coba bercanda sama gue. Hingga suatu malam, gue dengar percakapan antara ibu dan ayah di teras rumah. Ayah bilang ke ibu, "Aku tahu aku gak pantas dimaafkan. Aku cuma mau nebus semuanya. Walaupun aku tahu itu gak cukup, Bu." Seiring berjalannya waktu, gue mulai memahami bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi kesempatan bagi seseorang untuk berubah menjadi versi terbaiknya. Saat ini gue udah menikah, dan gue bersyukur banget Tuhan udah ngasih gue pasangan yang baiknya keterlaluan. Namanya Mas Ariel. Dia jadi tempat gue bersandar, bahkan di saat gue merasa hancur. Beliau selalu ngusahain apapun yang terbaik buat gue, tetap selalu ada dan bakal jadi garda terdepan buat gue. Udah jangan kebanyakan muji dia, nanti hidungnya segede terowongan Casablanca lagi. Dan soal Tante Bunga, gue lihat kabar dari postingannya di Facebook, dia sekarang jadi TKI di Hong Kong. Entah itu karma apa bukan, gue berharap dia gak ngulangin kesalahannya lagi, apalagi sampai merugikan orang lain. Selama ini, gue membiarkan luka di masa lalu mengendalikan hidup gue. Gue yang masih menyimpan kebencian yang hanya menyakiti hati dan menggerus pikiran gue sendiri. Tuhan memang ngasih kejutan dalam bentuk yang gak terduga. Kadang pahitnya hidup justru bikin kita kuat dan menghargai hal-hal kecil di sekitar kita. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi justru awalan yang baru. Luka mungkin masih ada, tapi waktu dan keikhlasan akan membantu menyembuhkan lukanya. Memaafkan memang sulit, tapi terkadang itulah salah satunya jalan untuk menemukan kebahagiaan yang baru. Ubur-ubur ikan lele. Sampai di sini akhir cerita gue. Bye-bye.